Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi. Semoga semua sahabat tani dimanapun berada, teman-teman tani, sedulur tani, pada hari ini masih dalam kondisi sehat dan semangat selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kemudian juga merawat tanamannya. Insya Allah tanaman yang kita rawat dengan maksimal juga akan memberikan hasil yang maksimal pastinya, insya Allah ya. Baik sahabat tani, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai. Kita lagi seperti yang sahabat tani lihat di sini, lagi mempersiapkan kecambah pesanan dari salah seorang teman kita di Medan. Namanya Bang Ari, kalau nggak salah, Ari apa gitu ya, lupa saya. Salam, halo Bang Ari. Kemudian Bang Ari nonton video ini, nanti bisa komen aja lah. Bang Ari kebetulan pesan kecambah dengan pola terbalik ke saya. Insya Allah kemarin kita udah komunikasi melalui WA, saya sampaikan ya maksimal 2 bulan karena memang butuh waktu untuk mempersiapkannya. Karena kalau dalam proses pengenyambahan saya biasanya saya tidak membuat kecambah pola terbalik kecuali memang itu pesanan khusus gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita bahas kenapa kemudian ada yang minta gitu loh, ada yang minta udah dibuatkan kecambah pola terbalik. Karena memang di video saya sebelumnya saya sudah pernah bahas itu mengenai pola kecambah terbalik itu. Apa sih keuntungannya, kemudian gimana cara bikinnya, kemudian kelemahannya apa gitu ya. Jadi pengalaman para petani-petani senior kita, bahwa pinang yang memang ditanam dari awal dengan memposisi kecambahnya dalam kondisi terbalik, ini saya contohkan seperti ini biar kelihatan nih teman-teman. Kita cari yang masih segar nih ya, mana ya. Nah inilah, ini saya contohkan nih, misalnya nih, nah, ini kan kepalanya nih kelihatan nih apa namanya nih. Jadi untuk membuat posisinya terbalik itu ketika melakukan percambahan dibuatnya seperti ini ya teman-teman, sekitar berapa derajat nih, kemiringan 90 derajat mungkin ya, lebih kurang seperti itu. Nah dibuatkan posisi seperti ini, kemudian nanti dia akan tumbuh di sela-sela seperti ini. Mohon maaf nih saya sambil ngerokok ya teman-teman. Jadi pengalaman para petani senior kita bahwa memang tanaman pinang, kebun pinang yang memang awalnya ditanami atau dibuat dengan pola kecambah terbalik itu memberikan beberapa efek yang memang lebih menguntungkan ketimbang pinang yang ditanam dengan pola berdiri seperti ini. Nah, ya. Salah satu kelebihan pinang yang ditanam dengan cara terbalik adalah diameter batangnya biasanya lebih besar daripada pinang yang memang ditanam dengan posisi lurus. Itu poin pertama ya, poin pertama, keuntungan pertama adalah biasanya diameter batangnya lebih besar. Kemudian yang kedua, pertumbuhan tingginya akan sedikit lebih lambat. Pertumbuhan tinggi pinang akan sedikit lebih lambat pinang yang terbalik apabila dibandingkan dengan pinang yang ditanam yang dibuat kecambahnya secara berdiri. Kemudian yang ketiga, buah yang dihasilkan pun menurut pengalaman para petani senior kita itu biasanya lebih banyak ketimbang buah yang memang ditanam dengan pola kecambah berdiri. Hanya saja kalau ini jujur saya bilang masih belum masuk di, belum logis lah gitu, belum logis. Apa sih pengaruhnya seperti itu, tanaman yang kecambah yang terbalik
kemudian kecambah yang berdiri kok bisa apa namanya, memberikan hasil buah yang berbeda gitu. Kalau ini, kalau saya pribadi belum logis lah, belum masuk akal gitu ya. Tapi untuk beberapa poin yang tadi, saya rasa ini sudah masuk akal. Karena memang ketika kecambah itu atau biji pinang tua kita posisikan dengan posisi terbalik seperti ini, masuk akal ketika memang pertumbuhannya menjadi melambat karena posisi tunasnya akan berputar. Dan ini sudah saya buktikan di pembibitan saya sendiri, bahwasanya bibit pinang dengan umur yang sama, antara yang terbalik dengan yang berdiri, maka pada umur tertentu tinggi badan, tinggi bibitnya akan berbeda, akan lebih tinggi bibit yang bibit yang kecambahnya berdiri. Nah, sementara bibit yang dibuat dari kecambah yang posisinya dibuat pola terbalik itu pertumbuhannya sedikit lebih rendah. Namun kelebihannya salah satunya adalah diameter batang. Diameter batangnya terlihat lebih besar. Lingkar batangnya itu yang masih bibit itu terlihat lebih besar. Jadi kalau untuk di pembibitan dua hal ini insya Allah sudah saya buktikan, dan ini memang terbukti walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kenapa saya bilang tidak terlalu signifikan? Karena memang ketika di pembibitan bibit kita ini semua posisinya sama-sama ternaungi. Nah, walaupun kalau memang diukur rata-ratanya, tetap bibit yang kita tanam dengan pola berdiri posisinya atau tinggi batangnya lebih tinggi daripada bibit batang pinang yang kita tanam dengan pola terbalik. Kemudian diameter batangnya juga yang berdiri ini lebih kecil gitu diameter batangnya. Walaupun itu kalau diambil satu persatu mungkin tidak juga seperti itu, tapi setelah diglobalkan atau dirata-ratakan, memang secara tinggi dan secara diameter batang lebih menguntungkan menanam dengan pola yang terbalik ini, teman-teman. Kemudian ya itu udah tadi, itu keuntungannya, kemudian manfaatnya. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana sih proses membuat kecambah dengan pola terbalik ini supaya proses pengecambahannya itu berjalan dengan cepat. Ini mungkin agak lama sedikit nih durasinya, teman-teman, tapi mudah-mudahan enggak lah, kita usahakan secepat mungkin dengan bahasa yang sederhana mungkin. Mohon maaf tadi kalau agak belepotan menyampaikannya. Hal pertama yang perlu teman-teman lakukan ketika memang ingin membuat pertumbuhan kecambah menjadi lebih cepat, mulai dari biji tua kemudian muncul tunas kecambahnya itu, ketika kita ingin memproses lebih cepat, itu hal yang pertama teman-teman lakukan adalah proses pembusukan terhadap bibit pinang ini. Jadi bibit pinang ini teman-teman bisa masukin ke dalam karung, kemudian ditaruh di tempat yang teduh, tempat yang lembab. Ya usahakan posisinya lembab terus dan teduh gitu ya. Disiramin lah kalau gitu bahasanya, disiramin tapi tidak tergenang, jangan sampai tergenang, disiramin tapi airnya keluar. Makanya saya sarankan menggunakan karung. Kalau karung kita siramin dari atas, setelah basah semua airnya kan ngocor lagi tuh keluar. Nah, dan insya Allah tidak ada bibit pinang yang tidak ada biji pinang yang akan tergenang di dalam karung tersebut. Kemudian juga sirkulasi udaranya kan juga bagus. Itu yang pertama. Kemudian berapa lama prosesnya nih? Prosesnya ya 5 hari bisa, seminggu bisa. Kadang juga ada teman yang menggunakannya sampai 10 hari. Tapi kalau saya lebih cenderung menggunakan 5-7 hari untuk mengambil posisi dia pertengahan lah gitu ya, teman-teman. Teman-teman. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita harus menyiapkan media untuk meletakkan biji pinang tua ini yang akan kita kecambahkan. Kalau saya sarankan, kalau saya pribadi,
saya menggunakan media pasir dicampur dengan sekam. Kalau ada tanah-tanah halus juga boleh dicampur. Yang penting jangan sampai media itu nanti ketika terus-terusan disiram dia akan mengeras. Nah, kita menghindari itu. Karena ketika media tempat kita menyemai bibit pinang ini terjadi pengerasan, ini akan mempersulit kita pada saat melakukan proses panen kecambah. Apalagi panen kecambahnya mungkin menunggu tunas kecambahnya sedikit lebih panjang gitu kan. Artinya pada saat itu akarnya sudah mulai banyak, sudah mulai menyebar, sudah mulai kuat. Ketika tanah atau media tempat kita menyemainya itu mengeras, otomatis ketika kita memanen kecambahnya ada kemungkinan akarnya putus gitu. Jadi usahakan menggunakan media yang memang segembur mungkin, tapi tetap dalam kondisi dia bisa lembab. Nah, jangan gembur tapi panas. Nah, dia gembur tetap lembab. Dan itu teman-teman harus selalu melakukan penyiraman ketika memang tidak terjadi hujan ya. Misalnya nih gini, saya langsung putar video ya biar kita lihat di apa, lihat langsung gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nih teman-teman, ini bibit pinang tua kita yang sudah kita lakukan pembusukan. Ini saya siapin lebih kurang 1000 biji. Nah, itu sebagian tadi udah saya susun dengan pola terbalik, lebih kurang 100 itu baru sudah. Nah, jadi media tempat kecambahan yang saya maksudkan itu seperti ini teman-teman. Nih, nggak kelihatan ya? Oh, ini nih. Nah, ini kan dia gembur. Ini pasir bercampur dengan sekam. Sekamnya ini malah udah hancur nih teman-teman. Nih. Nah, dia tetap lembab. Disiram pun dia masih lama menahan kelembapan. Ketika disiram itu dia lama. Itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ketika nanti teman-teman sudah mulai menyusun biji tuanya ini dalam posisi bebas lah, mau posisi pola terbalik, mau posisi berdiri, bebas. Nah, misalnya sekarang nih, ini pola terbalik nih, nih kepalanya, nah kita balikin seperti ini, nih, nah ya, nah, teman-teman boleh aja misalnya bikin seperti ini, bebas. Nah, karena ini pesanan, saya bikin pola terbalik. Setelah nanti ini tersusun semua, ini udah penuh, insya Allah ini cukup 1000 biji. Setelah ini penuh, ini teman-teman tutupinnya bebas teman-teman, mau pakai apa namanya, dahan kelapa atau pelepah kelapa di sini boleh. Teman-teman mau tutupin pakai karung boleh. Yang penting nanti pada saat dia sudah ditutup itu tidak mengganggu teman-teman dalam proses penyiraman. Harus mempermudah teman-teman dalam melakukan proses penyiraman, karena memang pembibitan ini, biji tua ini sebelum dia menjadi kecambah, dia butuh kondisi yang lembab, kondisi yang gelap kalau bisa. Kalau saya lebih cenderung menggunakan daun kelapa. Nih kalau teman-teman lihat tuh ya, banyak daun kelapa itu. Nah, saya lebih cenderung seperti itu. Setelah nanti disusun rapi, kita letakkan daun kelapa. Nah, baru nanti setiap hari kita mengusahakan untuk melakukan penyiraman, kecuali memang kondisinya hujan. Kalau hujan kita tidak melakukan penyiraman. Kemudian jangan lupa posisi media tempat penyemaian jangan sampai posisinya rendah daripada tanah di sekitarnya. Dikhawatirkan ketika hujan lebat nanti terjadi banjir dan terjadi genangan. Iya, kalau genangannya bisa surut dengan cepat. Kalau genangan cukup lama, dikhawatirkan nanti biji pinang tua teman-teman banyak yang mengalami gagal tumbuh gitu. Apalagi nih yang mau saya sampaikan nih, ya intinya itulah teman-teman. Bahwasanya proses pengecambahan ini dia butuh kondisi yang gelap, dia butuh kondisi yang lembab. Nah, insya Allah. Nah, kemudian berapa lama nih kita butuh waktu? Standarnya itu biasanya 45 hari. Standar itu mengambil rata-rata tumbuh kecambah atau tumbuh tunasnya. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya di lapangan ada yang di usia 30 hari pun tunasnya sudah mulai tumbuh. Dan ada juga yang tumbuhnya setelah di atas 45 hari, 60 hari.
Makanya ketika teman-teman melakukan pengecambahan, misalnya persiapannya untuk 1000 batang ini, saya sarankan jangan menyiapkan bibit 1000 lebih kan. Ambillah bibitnya misalnya 1500. Nah, dari 1500 ini nanti yang memang mayoritas tumbuh di usia 45 hari itu dijadikan bibit. Atau 45 hari lewat-lewat sedikit, oke lah. Tapi kalau udah terlalu lama, sampai 60 hari baru muncul tunas sedikit, maka kalau boleh saya sarankan yang ini nggak usah digunakan. Ini artinya kecambah ini atau biji tua ini mengalami keterlambatan tumbuh tunas. Nah, jadi setidak-tidaknya dalam rentang waktu paling lama nih teman-teman. Kalau saya biasanya di angka 55 hari. Itu udah jarang saya pakai yang 55 hari, malah karena sampai 50 hari. Kalau udah 50 hari udah nggak saya pakai lagi. Kalau ada yang pesan nggak saya kasih yang itu, karena ya kasihan nanti yang beli. Pengennya kan tumbuhnya rata, pengennya tumbuhnya bagus. Tiba-tiba nanti ada yang kecil, mengalami keterlambatan gitu ya. Nah, kita pengen memberikan yang terbaik lah untuk pelanggan-pelanggan kita. Nah, jadi salah satu tujuan saya bikin video ini untuk kembali mempertegas ya gitu teman-teman, mempertegas kepada teman-teman semua bahwasanya saya juga menyediakan bibit, baik itu kecambah, biji tua maupun yang siap tanam seperti ini. Ini insya Allah besok pagi nih diangkat sama yang pesan kemarin. Nah, dia pesan kemarin 1000. Itu saya juga lupa namanya, tapi abangnya saya kenal. Tuh siapa nama abangnya? Bang Pir ya. Mudah-mudahan dia nonton video ini. Oke teman-teman, mungkin saya rasa itu dulu lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak bicara, banyak salah. Cuma ingin berbagi dengan teman-teman bahwa beginilah proses saya melakukan pengecambahan. Nah, ini bibitnya sudah siap tanam, siap jual. Ini usia lebih kurang 3 bulan. Ini kita lakukan pemupukan secara rutin teman-teman. Tidak hanya sekedar disiram doang gitu ya, tidak hanya disiram saja. Kalau sini bahasanya tidak hanya disiram bae gitu, tapi juga dilakukan pemupukan. Oke teman-teman ya, sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf jika jika ada kesalahan dalam penyampaian. Pastinya saya manusia, banyak salah, banyak hilap. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.